Teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas phlebotomi ATLM, yaitu mutu kegiatan phlebotomi dan kepastian kualitas dan hal-hal yang diperhatikan. Di channel ATLM Indonesia, channel yang menjadi media informasi dan pembelajaran online bagi ahli teknologi laboratorium medik. Yaitu kita bahasnya ini dasar dari pengambilan spesimen darah, yaitu phlebotomi. Langsung saja kita bahas mengenai konsep mutu phlebotomi. Pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang profesional. Pelayanan yang bermutu adalah hak setiap pasien. Kemudian yang ketiga, melakukan phlebotomi yang bermutu berarti memberikan yang terbaik bagi pasien. Nah, kita tahu bahwa mitos mutu adalah lux, mewah dan wah. Yang kedua, mutu adalah mahal. Kemudian, mutu adalah abstrak, tidak bisa diukur. Nah, kita masuk ke konsep yang selanjutnya, mutu phlebotomi bagi pasien. Phlebotomi yang minimal sakit dan sekali tusuk merupakan kepuasan pasien. Itu pasti sudah. Yang kedua, kegagalan phlebotomi, penusukan lebih dari satu kali, memberikan penilaian negatif bagi pasien. Ya kan, bagi petugas, dan mungkin efek jera. Wah, ini bagi yang pernah pertama kali bekerja hingga sekarang tidak akan pernah melupakan yang namanya gagal menusuk pena atau gagal phlebotomi, si petugasnya yang basah bajunya berkeringat. Ngakulah teman-teman kalau pernah mengalami seperti itu. Pasti semuanya mengalami seperti itu. Saya juga pernah seperti itu. Gagal, petugasnya yang gugup dan berpeluh seluruh badan, basah baju. Lanjut, kebersihan dan kerapian petugas dan kemampuan komunikasi itu juga penting. Mutu phlebotomi ditentukan oleh keberhasilan phlebotomi, jumlah mencukupi sesuai peruntukan pemeriksaan. Nah, oleh sebab itu perlunya seorang phlebotomis itu terlatih, kemudian dilaksanakan terus-menerus. Artinya walaupun terlatih, kalau tidak dikerjakan tiap hari mengerjakan pengambilan darah, artinya dia akan mahir dan memang sudah hebat dalam pengambilan darah. Dan memperbaiki kesalahan. Hari ini kesalahannya mengambil darah bayi seperti ini. Jadi setiap hari memperbaiki dan akhirnya sudah menjadi hal keahlian khusus. Nah, lanjut lagi, mutu phlebotomi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, persiapan pasien. Apa saja? Yaitu identifikasi pasien dulu. Kemudian keadaan pasien, puasa atau tidak, itu juga perlu diketahui. Kemudian postur tubuh, penting juga, ya kan? Lalu persiapan spesimen. Jadi yang penting adalah jenis tes yang diminta. Yang kedua, labeling, apakah sudah dilabel. Yang ketiga, pembagian spesimen. Nah, ini penting dibandingkan di tahapan yang pertama tadi. Ini penting karena kalau salah melabel, bahayanya luar biasa. Kemudian cara mendapatkan spesimen itu kita perlu lihat mulai dari waktunya kapan, pemberian antiseptik, kemudian pemilihan vena. Nah, kan begitu kita pilih di lengan tangan, kemudian diberi antiseptik ekstern, alkohol 70%, pemilihan pena, di mana penanya yang akan ditusuk, kemudian posisi jarum siapkan, lalu pengambilan multiple tabung dengan alat tabung vakum. Lalu transportasi spesimen. Jadi spesimennya yang sudah diambil, itu yang penting adalah transportasi. Waktu yang tepat mentransportnya. Kemudian mencegah paparan cahaya, itu pada parameter tertentu, terutama si bilirubin yang paling peka. Yang ketiga, mencegah bocor dan pecah. Penting juga ini. Artinya jangan sampai spesimennya ini tumpah, bocor dan pecah.
Lanjut lagi, transportasi spesimen. Waktu yang tepat. Ini terdobel ini. Wah, kurang tepat ini ya. Nah, lanjut lagi kita masuk. Semua ini adalah kegiatannya. Sebuah kegiatan yang berproses secara terus-menerus dan tidak putus. Jadi dimulai dari persiapan pasien sampai ke ujung itu adalah sebuah proses yang ingin kita dapatkan, yaitu sebuah mutu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke hal-hal yang dihindari tempat penusukan. Nah, ini mengurangi mutu plebotomi ya. Jaringan parut, yaitu pena yang benjol. Jadi pena itu ada kalanya begitu ditusuk mengalami benjol, itu jangan lagi ditusuk. Kemudian yang kedua, hematoma. Ini adalah pena yang mengalami kerusakan atau pecah. Ya kan, plebitis, ada yang mengatakan plebitis lebih luas dibandingkan hematoma. Kemudian pena dengan jalur impus jangan diambil. Lalu darah dari selang impus jangan diambil, itu adalah encer, darahnya tercampur cairan impus. Lalu tungkai udema. Kalau tungkai udema diambil, berarti kita mengambil darah nanti yang tercampur dengan cairan jaringan, karena di sana terjadinya penumpukan cairan jaringan. Nah, kemudian infeksi kulit setempat. Jadi kalau ada pasien dengan infeksi kulit setempat jangan diambil. Nah, karena apa? Hal-hal ini membahayakan pasien dan spesimen yang didapat tidak representatif, tidak mewakili kondisi pasien. Karena tadi kan kena jalur impus, cair atau encer space darahnya. Kalau HB-nya harusnya 12, mungkin bisa 7 atau 8 bila kena jalur impus. Nah, ini kita bisa melihat pada gambar tabel di bawah, pada yang ada ini adalah SOP penolakan mutlak spesimen apabila tidak memenuhi syarat. Contohnya saja, hematologi rutin itu spesimennya darah EDTA minimal 3 ml volumenya. Ya kan, kalau kurang misalnya cuma setengah mililiter dari tabung vakum, itu berarti ditolak. Karena apa? Kurang volumenya. Apalagi kasusnya beku, lisis, itu ditolak. Kemudian total protein menggunakan serum minimal 0,2 ml, itu lisis ditolak. Dan seterusnya hingga yang paling akhir. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman harus menyiapkan SOP di laboratorium, prosedur penolakan mutlak spesimen yang tidak memenuhi syarat. Kemudian nanti dilampirkan juga tabelnya ini sebagai persyaratannya. Oke, lanjut kita masuk ke kepastian kualitas plebotomi. Maksudnya di sini memastikan kegiatan plebotomi telah memenuhi kualitas sesuai dengan standarnya, tanpa disertai komplikasi pada pasien, spesimen tidak cukup, dan adanya pencemaran pada spesimen. Ini yang penting. Nah, lalu kita lihat secara mutu plebotomi, kita melihat di sini adalah kontrol infeksi atau keamanan. Nah, perlu diperhatikan kontrol keamanan dalam melakukan tindakan pengambilan darah, terutama memutus rantai penularan penyakit atau infeksi mikroorganisme. Teknik yang lebih baik, peralatan aseptis, APD yang sudah memadai untuk minimal dalam melakukan tindakan, akan mengurangi risiko infeksi dan keamanan dalam bekerja. Ini penting ya. Jadi tujuannya untuk memutus rantai penularan. Nah, lanjut. Variabel yang berpengaruh terhadap mutu dan komposisi spesimen dari mutu plebotomi. Ini pertama yaitu basal state pasien berpengaruh terhadap spesimen yang diambil. Yaitu faktor yang mempengaruhi basal state, umur, ketinggian, dehidrasi, diet, variasi diurnal, daily, mengambil pagi dengan mengambil sore misalnya, variasi diurnal itu. Obat-obatan, olahraga, fever, jenis kelamin, jaundice, posisi, kehamilan, merokok, stres, dan suhu, dan kelembaban. Ini
ada 15 hal yang berpengaruh terhadap base stat pada pengambilan pasien. Nah, ini sisanya ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ada 15. Kita lanjut lagi, mutu spesimen plebotomi dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama hemolisis, kedua tabung terisi sebagian, kemudian kelebihan antikoagulan, ya ini efek tabung terisi sebagian, jenis tabung dan pengawet. Nah, kita bahas dari hemolisis, pecahnya eritrosit. Eritrosit, membran sel mudah rusak jika spesimen darah ditangani dengan salah. Terjadilah hemolisis. Hemoglobin lalu dilepaskan ke bagian cair dari spesimen. Jadi pecah keluar hemoglobin. Dan plasma akan tampak berwarna merah muda sampai merah. Jadi warna merahnya minimalis sampai lebih terang-terang dan sampai terlihat jelas. Itu adalah bukti hemolisis. Isi sel yang lain, misalnya enzim, akan masuk juga, elektrolit masuk juga ke dalam plasma atau serum. Jadi dilepaskan juga dari intrasel eritrosit yang pecah tadi. Adanya hemolisis membuat banyak hasil tes tidak absah, tidak sesuai, dan mungkin perlu diambil sampel baru lagi. Memang ini harus, tapi ada saat-saatnya tertentu, di kit-kit reagen tertentu, yang masih mampu memberikan batasan hemolisisnya, berapa kadar hemoglobinnya yang boleh untuk tetap dikerjakan. Kalau lebih dari yang ditetapkan dari kit reagen tadi, dianggap tidak boleh digunakan spesimen tadi bila hemolisisnya ada hemoglobinnya berapa misalnya, seperti itu. Itu ada di aturan di tiap kit kimia klinik. Penyebab hemolisis, yaitu penyebab hemolisis termasuk mencampur tabung yang mengandung penambah dengan gerakan yang terlalu keras. Kemudian darah berbusa ketika bevel hanya masuk sebagian ke dalam rongga vena dan bila jarum tidak terpasang dengan benar ke holder. Kemudian yang ketiga, menggunakan tabung hampa yang terlalu besar untuk diameter jarum yang dipakai. Tabungnya ini yang besar tapi jarumnya yang kecil, jadi tidak sesuai. Akibatnya darah tadi melalui lumen jarum yang kecil. Ya mungkin risikonya pecah eritrositnya. Yang keempat, menusuk pena sebelum alkohol mengering yang membuat alkohol bercampur dengan sampel. Jadi alkohol yang menghancurkan atau merusak eritrosit. Nah, lanjut lagi kita. Mutu spesimen plebotomi, tabung terisi sebagian. Nah, tabung vakum berisi hampa pada tingkat yang telah sebelumnya diukur untuk mengisap darah sampai volume tertentu. Ya kan, daya isapnya sudah disiapkan oleh pihak pembuat. Tabung yang telah kehilangan vakum tidak akan mengisap darah dengan volume yang benar. Jadi selalu sedikit nanti kevakumannya. Itu biasanya yang sudah expired date. Ilustrasi di samping ya kan ini menunjukkan tabung dengan penambah yang dirancang untuk menambah 4,5 ml. Bila penuh, volume keseluruhan dengan penambah adalah 5 ml. Nah, ini bila kita melihat di gambar yang pertama itu sedikit sekali, yang di sebelahnya itu adalah yang sesuai dengan daya isap dari tabung tersebut. Kita pindah. Masih tabung terisi sebagian. Tabung perbandingan darah harus tepat. Jika tidak, hasil tesnya tidak absah. Tabungnya akan dicatat sebagai jumlah tidak mencukupi. Tulis saja di situ. Quantity not sufficient, QNS. Ya, dan ditolak oleh laboratorium untuk dianalisa. Nah, pemeriksaan APTT, PT dan INR perbandingannya 1:9, 1 bagian natrium sitrat 3,2%. Dan 9 bagian darah, yaitu 0,2 ml tambah 1,8 ml. Jika terisi sebagian, maka 0,2 tambah 1 ml berubah menjadi 1:5 misalnya. Jadi perbandingan tidak lagi representatif untuk APTT, PT, dan INR. Nah, kita pindah teman-teman ke pencemaran spesimen. Pencemaran spesimen
Bisa terjadi ketika tabung yang mengandung penambah diambil pada urutan yang tidak benar. Penambah dari tabung sebelumnya bisa berpindah ke tabung berikutnya, khususnya jika darah dibiarkan menyentuh bagian belakang tabung. Jadi hati-hati. Kan pada saat kita tusuk tabung vakum itu ada jarum yang masuk kan. Nah kalau kena kontak maksudnya seperti itu. Darah pada atau di dalam jarum akan berpindah ke tabung berikutnya. Penambah ini bisa membuat hasil tes tidak absah. Jadi misalnya kita tak menusukkan yang pertama, pakai antikoagulan. Kan kena ini jarumnya kena antikoagulan nih. Kita cabut, lalu kita pakai tabung yang lain. Nah ini berpengaruh. Misalnya kita ke tabung merah. Nanti akan berpengaruh antikoagulannya masuk di tabung merah. Ini contohnya saja yang pencemaran spesimen. Ya kan? Nah jadi perlu nanti diperhitungkan yang mana yang lebih dahulu ditusukkan tabung vakumnya ke jarum holder, ya kan? Lalu yang selanjutnya apa dan selanjutnya apa supaya berurutan dan tidak terjadi pencemaran. Nah, masuk lagi kita di pencemaran spesimennya. Nah, kita lihat. Jika digunakan shearing, darah harus dipindahkan ke tabung hampa, tabung vakum. Jadi kita mengambil pakai shearing atau sefit, dipindahkan ke tabung vakum. Isi tabung dengan cepat, mulai dari tabung yang berisi antikoagulan dulu, karena darah mulai membeku setelah keluar dari pembuluh darah. Jadi yang pakai antikoagulan dulu, baru nanti terakhir yang tabung merah bila kita menggunakan shearing. Jarum harus di atas tingkat isian tabung. Jika tidak, bisa terjadi pencemaran spesimen, terkontak jarum tadi dengan antikoagulan. Nah, ini akan terjadi pencemaran. Nah, kita pindah lagi mutu spesimen plebotomi di cairan infus intravena. Ini hati-hati pengambilannya bila kena jalur infus. Apa saja kita bisa melihat? Sampel darah jangan pernah diambil di atas lokasi infus intravenus IV karena semua tes menjadi tidak absah, tidak benar. Kita bisa melihat di gambar ilustrasi. Nah, darah yang diambil di atas lokasi infus ya kan, akan diencerkan oleh cairan infus. Ya kan, cairan infus akan mengencerkan. Nah, jadi ini kadang-kadang mengurangi konsentrasi semua yang sedang diukur. Ya jelaslah mengencerkan. Hemoglobin saja pasti sudah terpengaruh. Namun kadang juga bisa menambah konsentrasinya. Misalnya konsentrasi glukosa akan meningkat jika diambil di atas infus dextrosa D5. Ini yang berisi glukosa. Glukosanya naik. Nah seperti itu teman-teman. Kita pindah ke pencemaran alkohol. Pencemaran spesimen bisa terjadi jika alkohol tidak dibiarkan mengering sendiri secara sempurna sebelum penusukan. Jadi teman-teman harus membiarkan dulu alkohol tadi mengering lalu bisa ditusukkan. Kalau belum kering nanti menusuknya terkontaminasi. Bila mengambil untuk kultur darah harus hati-hati. Karena apa? Sehingga disinfektan yang dipakai untuk membersihkan dan mensterilkan lokasi telah mengering. Karena ini akan mematikan atau membunuh bakteri si desinfektan atau antiseptik si alkohol ini. Jika tidak, ia bisa masuk ke tabung dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam darah. Kemudian kita masuk lagi masih ke pencemaran alkohol. Alkohol jangan dipakai sebagai bahan pembersih pada pengambilan spesimen darah atau alkohol. Jadi seperti menyikat kulit pasien karena alkohol tadi digisik-gisik, digosok-gosok. Sebenarnya ini alkohol suap ini adalah kita mensuap pelan-pelan di permukaan kulit pasien, bukan menggosok atau menyikat permukaan kulit pasien. Jadi jangan digunakan untuk membersihkan, kecuali alkohol tadi kita bersihkan dengan suap pertama, nanti diganti dengan suap yang alkohol yang kedua. Ini mungkin bagi teman-teman yang pengalaman dengan pasien rumah sakit jiwa.
Pasien rumah sakit jiwa itu biasalah karena pasiennya kemungkinan itu jarang mandi, sehingga pada saat diambil darah kita suapkan alkohol di lengannya, maka suap alkohol tadi langsung kotor, agak kehitam-hitaman gitu. Ya, ini terjadi di pasien-pasien jiwa. Pencemaran dapat terjadi bila alkohol berlebihan pada kulit atau jari, terutama pada pemeriksaan POCT glukometer. Jadi hati-hati pemeriksaan dengan POCT karena tersedot juga nanti alkoholnya ke dalam stik alat. Kita pindah ke tabung vakum disposable. Tabung vakum yang sekali pakai buang. Penggunaan tabung vakum ini penting. Terdapat banyak jenis dan ukurannya. Keuntungannya, kualitas sampel yang terstandarisasi. Jadi standar dia karena daya isapnya sudah standar. Misalnya dia minta 3 mili ya 3 ml. Kemudian lagi eliminasi sampel yang tidak adekuat. Nah, ini keuntungannya, ya kan? Nyaman mengeliminasinya yaitu. Kemudian hasil yang lebih akurat. Kemudian mengurangi risiko hemolisis. Nah, ini keuntungan-keuntungannya. Jadi membuang sampahnya enak, kemudian sampelnya terstandarisasi, hasil yang lebih akurat, mengurangi risiko hemolisis. Nah, kita pindah paket pemeriksaan. Nah, mutu peruntukan pemeriksaan. Jadi di laboratorium alangkah baiknya kita pada saat pengambilan darah di ruang perawatan, misalnya di IGD misalnya, itu tinggal kita menyiapkan paket-paket pemeriksaan supaya mempermudah yang mengerjakan spesimen itu gampang. Misalnya seperti ini, darah dimasukkan dalam botol berisi antikoagulan EDTA. Ini kita bisa melihat gambar. Ada dalam botol, ya kan, atau dalam tabung vakum. Nah, misalnya ini contohnya saja, ini tabung vakum, dan satunya yang dalam botol. Nah, ini darah rutin bisa dikerjakan. Satu, kemungkinan juga bisa dikerjakan darah rutin dengan widal. Tergantung nanti permintaan di tiap rumah sakit beda-beda. Ada yang memang widal mengharuskan pakai serum saja, tidak boleh pakai plasma. Kemudian ini bisa dikerjakan darah rutin, widal, golongan darah, dan malaria. Bisa. Idealnya malaria harusnya darah tanpa antikoagulan supaya jangan terkoyak. Nah, lagi darah rutin plus widal plus golongan darah plus malaria, HBsAg dan anti HBs. Ini bisa dilakukan dengan spesimen yang darah EDTA. Kemudian darah rutin, widal, golongan darah, malaria, HBsAg, anti-HBs, dengue, IgG, IgM, dan HbA1c. Bisa semuanya dengan satu spesimen ini. Atau darah rutin plus widal plus golongan darah plus malaria plus HBsAg, anti-HBs, dengue, IgG, IgM, HbA1c, dan rapid HIV, CD4, LED, dan blood smear. Ini bisa semua dikerjakan dengan ini. Ini bila sebuah rumah sakit yang pelayanannya kompleks dan luas, ini kadang-kadang ada tambahan pemeriksaan, misalnya tambahan dengue, tambahan HbA1c, bolehkah pakai yang ada ini? Iya boleh, tapi asalkan pada saat kita sudah mengerjakan HBsAg, ya kan, tidak boleh kita mengerjakan LED. Harus LED dulu baru HBsAg. Kenapa? LED ini kan tidak boleh diambil plasmanya. Jadi plasmanya diambil untuk HBsAg dengan anti HBs, iya jelas berkurang plasmanya. Nah, kita pindah ke paket pemeriksaan yang untuk darah dibiarkan beku dalam siring atau dalam tabung kosong. Nah, ini ada tabung kosong. Nah, tabung merah, tutup merah yang banyak digunakan ketimbang tabung yang warna kuning, SST gel. Nah, ini bisa untuk apa pemeriksaannya? Pertama, kimia klinik bisa. Kemudian kimia klinik dan widal. Kemudian kimia klinik, widal, elektrolit bisa. HBsAg bisa, anti HBsAg, kemudian dengue, IgG, IgM. Lalu ada lagi, ditambah lagi misalnya profil lipid dan AST, ALT bisa juga setelah yang sebelumnya tadi. Nah, kalau memang mengambilnya banyak dalam tabung yang vakum yang panjang kan, itu bisa diambil sisa spesimennya untuk dikirim ke lab rujukan, yaitu TSHS, FT3, FT4, C peptida, CA, elektrolit, Mg, anti HAV torch,
kemudian HSCRP, seruloplasmin, besi, ferritin, TIBC, CU, anti TB, anti HCV dan lainnya. Jadi bisa digunakan atau memang khusus dalam tabung warna merah ini ya kan untuk dirujuk di sentrifuge dulu, setelah beku diambil untuk dikirim serumnya ke lab rujukan. Nah, lanjut lagi kita masih ke paket pemeriksaan. Ini adalah yang selanjutnya, itu darah dimasukkan dalam tabung vakum tutup biru, berarti untuk hemostasis. Berisi antikoagulan citrat 3,2%. Nah, ini tabungnya. Jadi ini hanya khusus untuk pemeriksaan hemostasis PT, APTT, dan INR, titer fibrinogen. Perbandingan harus sesuai 1:9 dengan darah. Jadi harus memang tepat pengambilannya hingga kevakumannya habis. Nah, darah, arteri dengan siring khusus dalam siring. Bisa juga nanti ini yang selanjutnya kan. Nah, apa saja untuk yang dalam siring ini? Ini khusus siring AGD, analisa gas darah. Jadi menggunakan heparin nanti ya. Darah, jadi untuk pemeriksaan analisis gas darah. Darah secepatnya dibawa ke laboratorium untuk diperiksa dan dihindarkan dari gelembung udara. Dan kondisi tertutup bagian ujung jarum dengan karet. Ini untuk analisa gas darah. Jadi tidak boleh lama-lama setelah pengambilan spesimen itu didiamkan di ruangan atau di tempat pasien tadi. Segera harus dibawa ke laboratorium. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Sampel AGD harus segera dianalisa di laboratorium. Makanya ada alat AGD yang sifatnya bedside. POCT yang dikerjakan langsung di ruang perawatan di sebelah pasien. Ada seperti itu. Alat portable namanya. Kemudian kita pindah, mutu tabung vakum sesuai peruntukannya. Nah, ini warna ungu itu berisi EDTA cair. K3 EDTA lavender, K2 EDTA ungu. Ungu dengan lavender mirip-mirip aja. Ini untuk hematologi rutin. Apabila warna biru berisi natrium sitrat 3,2%. Untuk faal hemostasis, koagulasi. Kemudian tabung warna hijau berisi heparin untuk kimia darah dan elektrolit. Sementara tabung warna merah tutupnya, etiket merah, tanpa zat tambahan, yaitu untuk kimia darah, toksikologi, dan elektrolit. Nah, kalau yang abu-abu, apa ini? Berisi natrium fluorida dan kalium oksalat, gunanya untuk pemeriksaan glukosa. Karena NAF anti glikolitik atau glikolisis. Nah, kemudian yang tutup warna kuning berisi gel clot aktivator, yaitu plus gel untuk kimia darah sito. Jadi kalau misalnya pemeriksaannya cepat, sito, segera, dan ingin segera dilakukan tindakan di ruang perawatan atau di kamar operasi, jadi gunakanlah yang tabung kuning ini karena lebih cepat proses pembentukan serumnya dan dipisahkan bekuannya tadi oleh gel. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagus ini. Kemudian yang terakhir warna hitam tutupnya, ini berisi natrium sitrat 3,8%, hanya khusus LED. Jadi untuk laju endap darah, metode Westergren. Nah, lalu penggunaannya sebagai berikut untuk urutan pengambilan darah. Pertama, menggunakan tabung tutup biru berisi sitrat 3,2% untuk faal hemostasis. Jadi begitu sudah kena pena tertusuk, di holder tadi tusukkan dulu tabung berwarna tutup biru. Yang kedua, menggunakan tabung tutup warna kuning berisi SST2 gel, clot aktivator untuk kimia darah, serologi, bank darah, dan TDM, therapeutic drug monitoring. Cabut ganti ke tabung kuning. Kemudian yang ketiga, menggunakan tabung tutup hijau berisi litium heparin untuk kimia darah, elektrolit, enzim, urea, dan kreatinin. Setelah kita mencabut warna kuning tadi, tusukan yang warna hijau pada holder.
Kemudian yang keempat, menggunakan tabung tutup ungu atau lavender berisi EDTA untuk hematologi. Cabut tabung warna hijau, pasang warna ungu. Dan yang kelima, menggunakan tabung tutup abu-abu berisi NaF dan kalium oksalat untuk pemeriksaan glukosa terutama. Cabut warna ungu ganti dengan warna abu-abu. Nah, lalu ada pertanyaan. Seandainya ada untuk pemeriksaan kultur mikrobiologi, mana yang lebih dahulu? Ya jelas prioritas dia yang paling awal untuk diambil spesimennya. Tapi jarang untuk pengambilan darah ini berbarengan antara pemeriksaan rutin, laboratorium patologi klinik, dengan laboratorium mikrobiologi klinik. Ya kemungkinan biasanya terpisah. Jadi abaikan mikrobiologi klinik karena dia mempunyai persyaratan tersendiri. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang mutu dan kepastian hukum, kepastian kualitas, maksudnya phlebotomi bagi teman-teman yang mempelajari ilmu phlebotomi. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bertambah pengetahuannya. Salam Atela Indonesia, saya Ahmad Le pamit. Bye.